Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu fenomena geologi yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu Gunung Lawu. Gunung Lawu mungkin lebih dikenal sebagai tempat wisata dan pendakian. Namun di balik keindahannya, gunung ini menyimpan sejarah panjang yang mengenai bagaimana bumi bekerja dari dalam melalui proses-proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Gunung Lawu terbentuk melalui aktivitas subduksi, pembentukan magma, dan berbagai tahap vulkanisme yang terus membentuk permukaannya. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana Gunung Lawu terbentuk sejak awal, apa yang dimaksud dengan vulkanisme, serta bagaimana proses internal bumi dapat menghasilkan magma hingga akhirnya memicu erupsi gunung api. Harapannya, setelah mendengarkan penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa gunung api bukan hanya sekedar bentang alam, tetapi hasil dari dinamika bumi yang sangat kompleks dan terus berlangsung hingga saat ini. Dengan pemahaman tersebut, kita juga bisa lebih menghargai betapa aktifnya bumi yang kita tinggali. Gunung api adalah salah satu fenomena alam yang paling menarik di bumi karena terbentuk dari proses panjang yang berlangsung jauh di dalam permukaan bumi. Salah satu gunung api penting di Indonesia adalah Gunung Lawu yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun saat ini terlihat tenang dan jarang erupsi, Gunung Lawu memiliki sejarah geologi yang panjang dan terbentuk melalui mekanisme yang sama dengan gunung api besar lainnya di Indonesia. Untuk memahami bagaimana Lawu terbentuk, kita perlu mempelajari bagaimana aktivitas vulkanisme bekerja, serta bagaimana proses internal bumi yang menghasilkan magma dan menyebabkan gunung api meletus. Melalui penjelasan ini, kita akan melihat perjalanan lengkap, mulai dari pembentukan magma di dalam bumi, proses terbentuknya Gunung Lawu, hingga bagaimana erupsi gunung api bisa terjadi. Terbentuknya Gunung Lawu. Gunung Lawu terbentuk karena proses geologi yang berlangsung sangat lama di zona subduksi selatan Pulau Jawa. Di daerah ini, lempeng Indo-Australia bergerak menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Saat lempeng samudra ini masuk ke dalam bumi, material seperti air, sedimen, dan mineral ikut terbawa ke zona yang lebih panas dan bertekanan tinggi. Kehadiran air menurunkan titik leleh batuan mantel sehingga batuan tersebut mulai meleleh dan membentuk magma. Magma ini kemudian bergerak naik karena lebih ringan dibandingkan batuan sekitarnya, dan selama ribuan hingga jutaan tahun ia keluar melalui letusan kecil maupun besar. Material letusan berupa lava, abu vulkanik, dan batuan piroklastik kemudian mengendap dan mengeras sehingga lapis demi lapis terbentuk dan akhirnya membangun struktur Gunung Lawu sebagai stratovolcano yang kita kenal sekarang. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah seluruh proses keluarnya magma dari bagian dalam bumi menuju permukaan. Proses ini mencakup pembentukan magma, perjalanannya melalui retakan kerak bumi, hingga keluarnya magma sebagai lava, abu, atau batuan vulkanik lainnya. Ada dua bentuk utama aktivitas vulkanisme. Pertama adalah vulkanisme intrusi, yaitu ketika magma naik tetapi tidak berhasil mencapai permukaan, sehingga membeku dalam kerat dan membentuk berbagai struktur batuan beku. Kedua adalah vulkanisme ekstrusi,
yaitu kegiatan ketika magma benar-benar keluar dari dapur magma menuju permukaan dan membentuk gunung api, letusan, atau aliran lava. Semua aktivitas yang berhubungan dengan naiknya energi dari dalam bumi, inilah yang disebut vulkanisme. Proses internal bumi yang menyebabkan terbentuknya magma. Bagian dalam bumi terdiri dari inti, mantel, dan kerak, dan panas dari bagian dalam bumi bergerak ke permukaan melalui arus konveksi di mantel. Panas ini berasal dari sisa pembentukan bumi, gesekan antar lempeng, hingga peluruhan radioaktif mineral. Di dalam mantel, batuan dapat meleleh menjadi magma ketika tekanan menurun, temperatur meningkat, atau ketika air dari lempeng subduksi masuk dan mengubah titik oleh batuan. Magma yang terbentuk kemudian berkumpul di ruang bawah tanah yang disebut dapur magma. Selama proses ini, berbagai gas seperti uap air, karbon dioksida, dan sulfur dioksida ikut terperangkap di dalam magma sehingga menimbulkan tekanan besar. Mekanisme gunung api bisa meletus. Gunung api meletus ketika tekanan dalam dapur magma sudah terlalu besar dan batuan penutupnya tidak mampu lagi menahan dorongan magma. Tekanan ini berasal dari akumulasi gas-gas yang terlarut dalam magma. Saat magma naik, tekanan luar semakin kecil sehingga gas di dalamnya mulai mengembang. Jika gas ini tidak bisa keluar secara perlahan, ia akan meledak secara tiba-tiba, dan itulah yang menyebabkan erupsi eksplosif. Dalam kasus magma yang lebih encer, gas bisa keluar lebih mudah sehingga erupsinya lebih tenang dan berbentuk aliran lava. Namun jika magma kental, gas akan terjebak dan tekanannya meningkat sangat cepat sehingga menghasilkan letusan besar yang membawa abu, batu, serta bisa menciptakan awan yang panas. Penutup dari proses subduksi, pembentukan magma, naiknya magma ke permukaan, hingga letusan gunung api, semuanya merupakan rangkaian aktivitas vulkanisme yang membentuk gunung lawu. Walaupun saat ini lawu tergolong gunung api yang sedang istirahat, perjalanan geologinya menunjukkan bahwa ia pernah aktif dan terbentuk dari proses-proses internal bumi yang kompleks. Memahami proses ini membantu kita melihat bahwa gunung api bukan hanya objek alam biasa, namun hasil dari dinamika bumi yang terus bergerak dari bagian terdalam sampai ke permukaan. Dari seluruh penjelasan yang telah dibahas, kita bisa melihat bahwa Gunung Lawu adalah hasil dari perjalanan geologi yang sangat panjang dan kompleks. Proses subduksi, pembentukan magma, gerakan naiknya magma, hingga aktivitas vulkanisme. Semuanya saling berhubungan dan terjadi secara berulang selama jutaan tahun. Walaupun saat ini Gunung Lawu tampak tenang, struktur dan lapisan yang membentuknya menunjukkan bahwa ia pernah melalui masa-masa aktivitas vulkanik yang intens. Memahami bagaimana Gunung Lawu terbentuk dan bagaimana mekanisme vulkanisme bekerja bukan hanya memberi kita pengetahuan tentang gunung api, tetapi juga membantu kita menyadari bahwa bumi selalu bergerak dan berubah. Kesadaran ini penting terutama karena Indonesia berada di kawasan cincin api, tempat gunung api dan aktivitas tektonik sangat dominan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua dan membuat kita lebih siap
lebih peka, dan lebih menghargai alam yang kita tinggali. Terima kasih.